kan sistem kepercayaan seseorang kan secara individu kan berbeda-beda ya setiap orang. Nah, itu kita bagaimana cara mengatasinya. Begitu Mas Sido, terima kasih. Baik, sudah ada pertanyaan dari Mas Damar. Kemudian apakah ada penanya dari teman-teman audiens yang lain? Saya Mas Cindo, biar ada yang rame ya. Monggo, Bu Iis. Katanya Pak Dokter tadi biar meramaikan. Iya, Bu. Monggo, Oke, silakan Ibu. mungkin ini dari kelompok bisa menayangkan tadi yang ada gambar kuadran tadi ya 1, 2, 3, 4. Baik, silakan teman-teman dari kelompok atau yang tadi share screen bisa menyajikan bagian kuadran tentang apa sikap pembagian sikapnya tadi. Kelompok bisa di oke. Adik-adik ke sana dulu. Kok belum kelihatan, Ki? Oke, nggih. Terima kasih kelompok atas tayangannya. Jadi tadi disampaikan oleh kelompok bahwa perilaku kesehatan itu kalau saya nggak salah nangkep dibagi dalam 4 kuadran ini, ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, pertanyaan saya, mungkin ini kalau saya mempersepsikan tuh kayak semacam kalau di ilmu komunikasi itu jendela Johari itu nggih, ada yang kuadran 1, 2, 3. Sehingga di sini mungkin proporsi, karena kalau saya melihat tuh di yang kuadran 1 itu kan yang menguntungkan nggih. Nah, bagaimana cara memperluas supaya kuadran 1 ini porsinya lebih banyak dibandingkan dengan kuadran yang lainnya. Artinya bagaimana peran seorang perawat supaya seseorang itu mempunyai area di kuadran 1 ini menjadi lebih besar dibandingkan kuadran-kuadran yang lainnya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Baik, Ibu Iis, terima kasih atas pertanyaannya yang telah disampaikan. Mungkin dari teman-teman kelompok sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mas Damar terlebih dahulu sambil menunggu ada penanya yang ketiga. Silakan dari teman-teman kelompok penyaji atau dari kelompok dengan materi yang sama, kelompok 4, 10, dan 16 bisa saling membantu menjawab. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Sudah, Halo. Mbak Nadia? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Devi Lairi Naja, perwakilan dari kelompok 16. Izin untuk menjawab, ini sebelumnya mungkin nanti teman-teman dari kelompok 16 ataupun yang lainnya bisa menambahkan apabila ada jawaban saya yang kurang atau perlu dibenahi. Yang pertama, ada pertanyaan dari Damar,
ada 2 pertanyaan. Seberapa besar budaya berpengaruh terhadap sistem kepercayaan kesehatan ini, dan kedua, cara kita sebagai perawat untuk menangani kepercayaan individu orang-orang ini yang berbeda-beda. Pertama, seberapa besar budaya berpengaruh terhadap kepercayaan kesehatan. Jadi menurut saya budaya itu sangat berpengaruh terhadap adanya kepercayaan kesehatan ini, karena kita kan tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia ini kan memang banyak budayanya. Jadi budaya ini pasti sangat berpengaruh terhadap kepercayaan kesehatan ini. Tapi kita juga tidak bisa melawan ataupun juga tidak bisa menyalahkan budaya tersebut karena berpengaruh terhadap kepercayaan ini. Lalu masuk ke dalam pertanyaan yang kedua juga, bagaimana kita sebagai perawat menyikapi kepercayaan individu ini yang berbeda-beda. Jadi kepercayaan ini kan juga kadang kita mempengaruhi terhadap kebudayaan itu. Jadi kita mungkin apabila budaya-budaya itu terhadap kepercayaan kesehatan, kita sebagai perawat itu bisa meluruskannya dalam arti kita bisa memberikan prokes ataupun memberikan sebuah ilmu pendidikan kesehatan kepada masyarakat ataupun orang-orang yang belum mengetahui apakah budaya itu memang benar untuk kesehatan itu atau tidak. Jadi kita bisa berperan sebagai pemberi pendidikan kesehatan yang baik, sehingga walaupun budaya itu tetap ada, tapi kita juga meluruskan bagaimana kesehatan itu yang benar dan bagaimana cara-cara untuk mencegah adanya penyakit ataupun bagaimana cara untuk menangani sebuah penyakit, tetapi kita masih dalam budaya tersebut. Jadi kita bisa mencampurkan atau memix sesuai dengan kebudayaan tersebut tanpa kita meninggalkan kebudayaan yang ada di lingkungan itu. Lalu Bu Iis, ini saya nanti minta tolong apabila ada yang kurang, bisa teman-teman bisa menambahkan dari perilaku kesehatan tadi ada 4 kuadran, deh. Saya izin untuk share screen. Ini sudah terlihat belum, Nggih, yang 4 kuadran? Sudah, Mbak. Oke, tadi kan Bu Is ini menanyakan mengenai kotak pertama yang mana menunjukkan kegiatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menjaga, meningkatkan kesehatan, dan menyembuhkan diri dari penyakit, gangguan kesehatan. Lalu kegiatan ini berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, baik yang dilakukan secara tradisional maupun modern. Dari pertanyaan Bu Iis, kuadran 1 itu menguntungkan dan bagaimana memperluas kuadran 1 lebih luas daripada kuadran lain. Kita memahami terlebih dahulu bahwa kuadran 1 ini kegiatannya berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan baik yang dilakukan secara tradisional maupun modern. Jadi kuadran 1 ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang lebih seperti tindakan preventif, kuratif, berarti kita bisa dalam hal seperti kita gabung dalam suatu perkumpulan atau suatu organisasi, itu nanti kita mengadakan sebuah promosi kesehatan ataupun juga pendidikan kesehatan mengenai suatu penyakit atau bagaimana gangguan kesehatan yang sekarang sedang banyak terjadi. Jadi mungkin bagaimana memperluasnya itu kita juga bisa bersama-sama gabung dalam organisasi atau kita merangkul masyarakat untuk melakukan tindakan promotif bersama-sama tentang pendidikan kesehatan dari suatu penyakit. Seperti itu. Mungkin teman-teman dari kelompok saya, kelompok 16, ada yang ingin menambahkan atau mungkin meluruskan dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali kepada Mbak Najah atas jawaban yang disampaikan. Mungkin ada tambahan jawaban dari teman kelompok yang lain, atau mungkin ada yang
sedikit berpendapat, atau mungkin dari Mas Damar sendiri atau Ibu Iis ingin menyanggah atau menanggapi jawaban dari Mbak Naja. Mungkin yang lainnya dulu, Mas, biar rame katanya tadi. Saya cukup sih. Iya, Bu. Oh, cukup Mas Damar. Ya, terima kasih. Mungkin dari teman lain ada yang menanggapi atau bagaimana? Dan juga ini ada pertanyaan dari room chat dari Mas Abner Calvin. Di daerah Mas Abner, khususnya Papua Barat, ada di salah satu suku, bila terdapat nyeri kepala, harus diiris keningnya agar darahnya keluar. Hal itu dapat dipercaya bahwa bisa menghilangkan sakit kepala. Nah, bagaimana cara kita perawat mengatasi budaya tersebut? Ini masih berkaitan dengan pertanyaan Mbak Niloloni, yaitu tentang pada kuadran ketiga, termasuk perilaku tidak sadar dan perilaku tersebut mengganggu kesehatan. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh seorang perawat untuk menekan perilaku budaya tidak sadar tersebut sehingga mewujudkan masyarakat yang sehat dan optimal. Jadi secara tidak langsung pertanyaan ini masih berkaitan antara pertanyaan dari Mbak Niloloni dan juga Mas Abner. Mungkin dari teman kelompok penyaji maupun teman kelompok yang juga memiliki materi yang sama bisa membantu menjawab. Bagaimana dari teman kelompok yang lain? Mungkin ada dari anggota kelompok 4, 10, maupun kelompok 16 bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Niloloni dan juga Mas Abner Calvin. Saya izin menjawab, Mas Indo. Ya, silakan Mbak Naja. Nah, ini pertanyaan dari Mas Abner. Ini menarik ya, kita bisa mengetahui bagaimana budaya terjadi di Papua. Ada kasus di Papua Barat mengenai salah satu suku, bila kepalanya sakit harus diiris keningnya agar darah keluar. Hal itu dapat dipercaya bahwa bisa menghilangkan sakit kepala. Bagaimana cara kita perawat mengatasi budaya tersebut? Ini juga mungkin bersangkutan mengenai pertanyaannya Mbak Nilo, mengenai tadi 4 kuadran, dan pada kuadran 3 itu termasuk perilaku tidak sadar. Lalu bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh seorang perawat untuk menekan perilaku budaya yang tidak sadar tersebut? Menurut saya dari apa yang saya pelajari, ini kan dari yang terjadi di Papua, terutama ini yang diceritakan oleh Mas Abner, itu kan kita di salah satu suku itu ada budaya di mana apabila seorang yang sakit kepala itu keningnya diiris agar mengatasi untuk sakit kepala tersebut. Sebenarnya mungkin kalau dari sisi kita sebagai ini kita belajar di ilmu keperawatan, mungkin kayak itu suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan. Tetapi kan itu namanya sebuah budaya, kita tidak dapat memungkiri bahwa hal itu sudah dipercayai dari suku tersebut. Jadi mungkin kita yang kita lakukan itu kita bisa merangkul yang pertama mungkin dari kepala suku tersebut terlebih dahulu. Kita menjelaskan bagaimana sakit kepala itu bisa terjadi, ataupun kita menceritakan fisiologisnya. Tapi juga kita tidak menceritakan fisiologisnya secara seperti kayak ilmu biologi ya, tetapi secara mudah untuk ditangkap. Lalu kita memberikan solusi bagaimana apabila sakit kepala itu bisa hilang tanpa
keningnya diiris. Jadi kita pertama merangkul, menurut saya kita merangkul kepala suku terlebih dahulu. Jadi kita memberikan penjelasan, memberikan pengertian dan juga bisa hilang dengan cara yang lain. Mungkin tidak dengan cara obat ya, tapi mungkin dengan cara non farmakologi ataupun juga cara-cara mungkin yang lain selain ini. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan kehendak ataupun tidak bisa memaksakan langsung dari suku tersebut harus percaya kepada kita. Tapi kita juga yang utama adalah kita sudah berusaha untuk memberikan solusi ataupun pengertian dan juga ilmu bahwa hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Seperti itu. Mungkin itu sudah menjawab dari pertanyaannya Mbak Nilum Noni. Mungkin ada yang lain dari kelompok saya ataupun Bapak Ibu, monggo. Terima kasih banyak atas jawabannya Mbak Najah, karena sudah menjawab pertanyaan dari Mas Abner sekaligus dari Mbak Nilum Noni. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Nilum Noni sendiri atau Mas Abner Calvin? Silakan. Mungkin saya menambah. Baik, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memahami bahwa budaya itu memang yang berhubungan dengan kesehatan ada 3 hal, yaitu budaya yang menguntungkan, yang dimana kita harus mengembangkan, kemudian yang kedua yang netral, artinya dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh masyarakat itu tidak pengaruh banyak terhadap kesehatan, dan yang ketiga yang merugikan. Nah, menurut saya ini kita perlu masukan lagi dari Mas Abner dengan cara bagaimana mengiris kening, ya, dengan alat apa, artinya apakah itu terus sejauh mana ngirisnya, karena saya bayangkan apakah mirip kalau di Jawa itu semacam dengan bekam gitu ya. Jadi kan ada alat khusus di mana ada apa yang steril dan sebagainya. Ini mungkin kita perlu masukan sama Mas Abner ya. Kemudian saya setuju dengan Mbak Devi tadi, kalau memang alatnya itu kurang steril, kemudian menimbulkan luka ya, kemudian lebih banyak merugikan, mungkin ya harus disosialisasi. Tadi saya setuju bahwa memang harus ada pendekatan dengan kepala suku. Nah, kemudian ini kita bangga dengan Mas Abner ya, yang aktif mengikuti kemajuan. Insya Allah nanti akan diikuti Mas Abner yang lain, sehingga kalau memang ini dengan alat yang kurang steril dan sebagainya, ini harus dirubah, walaupun ini tidak gampang ya. Itu tadi saya setuju sama Mbak Devi, nggak gampang untuk merubah karena sudah membudaya menurut masyarakat sana mungkin kan buktinya kami nggak apa-apa. Lah ini mungkin bisa dialihkan semacam tadi dengan bekam yang steril dan sebagainya. Menurut saya begitu, mudah-mudahan ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afia atas masukannya. Mungkin ada tanggapan dari Mas Abner. Ya, permisi ya. Mau jawab, mau berikan tanggapan. Ini alat dan bahannya itu biasa digunakan tuh silet sama kadang pakai bambu. Bambu itu
apa di belah ujungnya itu baru diiris. Jadi kan ini kan bahannya tidak steril. Jadi alatnya yang saya kasih tahu sudah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Abner. Berarti alat yang digunakan untuk mengiris kening di daerah Papua Barat untuk mengurangi sakit kepala itu menggunakan bambu yang diiris dan diruncingkan, kemudian bagian tajamnya digunakan untuk mengiris ya, sehingga dapat sangat beresiko untuk resiko infeksi ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok atau mungkin dari teman-teman yang lain? Izin masuk Mas Sindo. Monggo Mas Hardian, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin saya setuju mengenai yang dikatakan oleh Bu Afiyah dan kelompok sebelumnya yang menyajikan bahwa itu harus melalui dari kepala suku, tapi menurut saya itu menjadi langkah selanjutnya. Untuk langkah yang pertama seperti yang mungkin harus di first principle thinking-nya harus dicari terlebih dahulu, karena menurut saya itu mengiris karena pusing, itu mengiris itu seperti hanya untuk mendistraksi lukanya yang sakit saja gitu. Jadi kesakitannya berubah ke lukanya bukan kepada pusingnya seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa diedukasi dari bahwa yang sakit itu pusingnya bukan dipindahkan di lukanya seperti itu. Jadi dari tenaga kesehatan nanti mengedukasi dari sisi itunya dulu, kemudian melalui kepala suku dan sebagainya seperti itu. Terima kasih Mas Ibu atas waktunya. Baik, sangat bagus sekali jawab tambahan dari Mas Hardian. Kembali lagi kita perlu menyadari bahwa dasar dari sebuah kebudayaan dilaksanakan itu perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita melakukan intervensi lebih lanjut untuk mengubah kebudayaan yang sekiranya dapat merugikan kesehatan masyarakat. Ada yang menambahkan kembali atau bagaimana, teman-teman audiens? Saya rasa cukup ya, karena waktunya juga sudah malam. Saya kemudian untuk sesi tanya jawab saya tutup. Ada penyampaian kesimpulan dari Notulen. Saya persilakan Mas Damar sebagai Notulen. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin memberikan sedikit tanggapan terkait presentasi yang berjalan pada malam hari ini. Untuk presentator, saya rasa sudah cukup baik dalam menyampaikan materinya. Mungkin di dalam presentasinya kurang ditambahin untuk gambar-gambar yang merepresentasikan isi dari presentasi. Mungkin bisa ditambahin. Terus kemudian untuk jalannya presentasi sangat interaktif, jadi teman-teman bisa mengikuti jalannya presentasi, memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan dan sanggahan. Saya sangat apresiasi hal tersebut, cukup luar biasa. Terus kemudian saya ingin menyampaikan simpulan mengenai presentasi pada malam hari ini. Sistem kepercayaan budaya merupakan suatu model yang menggambarkan perilaku seseorang terhadap kepercayaannya terhadap perilaku sehat. Terdapat 4 dimensi gambaran sistem kepercayaan kesehatan yang terdiri atas perceived susceptibility yang merupakan persepsi subjektif seseorang tentang risiko kesehatan yang menimbulkan keseriusan sehingga mendorong seseorang untuk menuju perubahan. Kemudian yang kedua adalah perceived benefitism, di mana seseorang akan mendapatkan manfaat dari hal yang diinginkan. Kemudian health motivation, yaitu merupakan motivasi pribadi untuk hidup sehat. Kemudian yang terakhir adalah perceived barriers, yang merupakan hambatan seseorang untuk menuju perubahannya. Mengutip dari Bu Afiyah tadi yang mengatakan bahwasannya budaya itu terdapat 3, ada yang menguntungkan, ada yang netral, dan ada yang merugikan. Jadi kita sebagai perawat bisa menempatkan diri untuk menjadi edukator kepada masyarakat untuk kembali meluruskan budaya yang merugikan dan mendorong budaya yang menguntungkan untuk tetap dijaga dan diarahkan untuk menuju kesehatan masyarakat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas penyampaian simpulan dari Mas Damar.
Saya apresiasi teman-teman audiens sudah mengikuti seminar pada malam hari ini dengan aktif, dan juga terima kasih kepada penyaji dan juga notulen telah memberikan waktunya. Saya rasa seminar pada malam hari ini saya cukupkan sekian. Saya sebagai moderator, apabila ada kurang dan salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan lagi kepada Bapak Dr. Arwani untuk menyampaikan materi atau tanggapan mengenai seminar pada malam hari ini. Monggo Pak Arwani. Baik, terima kasih. Nah, tepuk tangan dengan empat apa ini? Tepuk tangan semuanya, semuanya luar biasa, sudah aktif. Ya inilah yang membuat saya bangga dengan teman-teman semuanya, apalagi yang dari Papua nih ya. Saya betul-betul angkat topi karena ini sana sekarang jam berapa ini ya? Sudah jam 10 ya. Jadi mohon maaf ya Pak Ebner ya, yang dari Papua itu ya, Pak Ebner Kelvin. Ya, apresiasi untuk Pak Ebner ya, karena masih mengikuti 165 mahasiswa masih mengikuti dengan tawadhu ya, dengan baik. Oleh karena itu saya apresiasi. Baik, ya, luar biasa. Topik malam hari ini itu sebetulnya menyadarkan pada kita semuanya bahwa kompetensi budaya itu memang harus dimiliki oleh perawat. Kompetensi budaya ya, ada namanya cultural competence ya. Cultural competence itu paling tidak ada 5 ya. Yang pertama adalah cultural awareness ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana kita semuanya itu akan menyadari bahwa ternyata budaya itu di sekitar kita masing-masing akan berbeda. Ya, di Papua kalau tadi disampaikan ada budaya bagaimana mengiris sesuatu di dahi atau apapun namanya, ketika dia pusing itu pasti ada proses budaya yang sangat panjang ya, sehingga akhirnya kemudian mengambil keputusan untuk menyayat ya. Budaya semacam itu luar biasa. Itu tidak berlaku di semuanya. Jadi kalau di Meranggen tidak seperti di Papua, kalau pusing kepala ya mungkin tidak menyayat di batuknya. Itu budaya. Ya, sehingga karena sekarang yang penting adalah bagaimana seorang perawat ya harus paham ya, betul tadi kata Bu Nani, ada 3 strategi sebetulnya. Strategi ketika kita menghadapi budaya itu, yang pertama adalah strategi yang pertama biasanya adalah mempertahankan budaya dengan catatan ya. Mempertahankan budaya dengan catatan ketika budaya yang bersangkutan ini memang memberikan dampak positif terhadap perilaku kesehatan ya. Contoh apa sih? Olahraga. Olahraga itu budaya yang menguntungkan, ya harus kita pertahankan ya. Olahraga itu menguntungkan, yang harus kita pertahankan. Nah, ini memang seorang perawat, apalagi kemudian dalam koridornya adalah S1 keperawatan, nurse ya, itu harus betul-betul tidak hanya memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk menyatakan bahwa budaya ini memang layak dipertahankan ya. Bisa saja menguntungkan, tetapi mungkin dari sisi ilmiahnya kemudian ditanyakan ya. Jadi contoh misalnya ya. Jadi orang yang budaya untuk kemudian ini budaya menanak nasi di dapur, kemudian dengan dia nggak mau pakai kompor, tapi dia menggunakan kayu, dan kayu ini sebetulnya kemudian menghasilkan asap, dan asap ini menguntungkan dari sisi apa? Dari sisi yang dia akan meneliti. Ini sudah diteliti di beberapa penelitian tentang kesehatan masyarakat ya. Nyamuknya menjadi menghindar. Tetapi apa yang terjadi? Ya, hasil produksi asap inilah yang kemudian memicu penyakit-penyakit lain. Bahkan ada yang hasil kajian ilmiah itu menunjukkan bahwa memasak dengan menggunakan kayu kalau tidak hati-hati akan bisa memicu terjadinya kanker pada daerah saluran pernapasan. Nah, ini kan tentu saja harus diperhatikan, dan saya yakin teman-teman semuanya, apalagi yang sudah berbasis S2 di sini, ya bisa sharing dengan teman-teman semuanya bagaimana hasil-hasil penelitian ini bisa digunakan untuk mempertahankan budaya. Yang kedua strateginya adalah mengakomodasi, ya, mengakomodasi atau menegosiasi. Budaya ini sebetulnya mungkin kalau ditimbang dengan timbangan itu 50-50 ya.
Tetapi kemudian harus diubah ke dalam konteks yang lebih baru lagi, ya. Supaya apa? Supaya dari sisi kacamata kesehatan menjadi lebih baik. Ya, dan yang strategi yang ketiga betul tadi adalah benar-benar ini harus kita ubah ketika ini benar-benar merugikan. Contoh budaya dulu yang ketika anak lahir kemudian masih menggunakan dukun bayi, ya, dukun bayi untuk merawatnya atau mengelola, bukan merawat, mengelola, kemudian memotong tali pusarnya itu dengan menggunakan weladan atau bambu yang kemudian ditata sedemikian rupa sehingga mereka menjadi sangat luncing. Tetapi apa yang terjadi di Jawa Timur kemudian pernah ada kasus meledak, ya, kasusnya meledak tetanus neonatorum. Ya, ini kan harus betul-betul diubah. Dan sekarang alhamdulillah tidak banyak atau sudah tidak kita temukan seorang dukun bayi yang kemudian sampai menolong persalinan, kemudian memotong tali pusarnya dengan menggunakan weladan. Ya, di tempat kami di Kabupaten Demak sudah tidak ada lagi dukun bayi. Kalau tak ada, dukun bayi hanya digunakan untuk mendampingi bidan atau mendampingi tenaga kesehatan ketika dalam proses persalinan. Ya, mungkin memijatnya pun juga sekarang sudah diatur sedemikian rupa. Ini sebetulnya Bapak Ibu semuanya, jadi kompetensi budaya yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Oleh karena itu izin sebentar aja, saya mungkin akan sedikit share ya dengan teman-teman semuanya tentang budaya, ya. Jadi apa yang kita sebut sebagai multicultural health, ya. Jadi multi budaya kesehatan multikultural, ya, kesehatan multikultural, ya. Di sini disebutkan dalam satu subnya disebutkan influence of culture on health. Jadi bagaimana budaya itu betul-betul mempengaruhi kesehatan, ya. Teman-teman semuanya nanti sebenarnya contoh-contohnya yang kita inginkan, ya. Bagaimana 1, jendela 2, jendela 3, jendela 4 ini sebenarnya contoh-contoh yang kita inginkan, contoh real di lapangan. Bagaimana budaya ini kemudian ternyata merugikan, ya. Nah, oleh karena itu kita lihat ya beberapa nanti tambahan dari saya mungkin untuk memperkaya aja, ya. Kalau tadi ada pertanyaan bagaimana budaya itu kemudian berpengaruh terhadap kesehatan, saya rasa ini sudah banyak dijurnalkan, ya, sudah banyak dijurnalkan, ya. Tapi sudah saya lihat paling tidak secara mendasarkan ini, ya. Bagaimana itu berpengaruh terhadap kesehatan adalah bergantung pada sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita tinggal. Tadi contoh yang luar biasa dari teman-teman yang ada di Papua. Mungkin ada di tempat lain yang teman-teman bisa memperlihatkan bagaimana budaya itu betul-betul dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Kemudian your genetic, socio-economic, and social and cultural factors, ya. Jadi di sini kalau kita bicara masalah budaya kaitannya dengan masalah kesehatan, di sini bicara tentang think and then what we say and what we do, ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Disitulah kita sudah bersinggungan dengan persoalan-persoalan budaya, ya. Nah, culture ini sudah lama, ya, sudah sejak awal sudah saya sampaikan bahwa culture itu sebetulnya adalah a share system, ya. Jadi bagaimana kita itu seseorang dengan orang lain itu kemudian saling mempengaruhi, saling memberikan, saling mempengaruhi tentang apa? Tentang arti, kepercayaan, nilai-nilai, perilaku tertentu. Orang-orang yang orang Indonesia yang kemudian lama di Australia, ya, seperti kakaknya Bu Iis itu, ya, kalau naik mobil ya begitu maklub itu langsung sabuk pengamannya langsung langsung dipakaikan, ada polisi nggak ada polisi masang otomatis, ya. So ini prosesnya panjang nganggo banget, ya, prosesnya panjang banget. Teman saya dari Singapura mengatakan bahwa Singapura sekarang bisa seperti negara-negara maju itu ternyata panjang pakai banget, ya. Jadi kalau sudah bicara masalah budaya, maka kita bicara masalah persoalan yang sangat lama. Makanya ketika budaya itu kemudian sangat merugikan, maka proses merugikan itu akan berjalan sangat lama, ya, sangat lama. Nah, saudara sekalian, kalau kita bisa lihat bagaimana budaya mempengaruhi jenjang leher seseorang, itu ada di suku-suku tertentu yang menggunakan semacam besi yang di lehernya sehingga lehernya jadi panjang pakai banget. Nah, itu budaya juga. Kemudian mohon maaf kalau ada yang teman-teman dari Cina, ya. Cina itu dulu kakinya kecil-kecil, ya. Kakinya kecil-kecil, makanya kalau orang Cina dulu kalau jalan kan idik-idik gitu, ya. Saya nggak bisa menerjemahkan, ya. Gambarnya jalan idik-idik itu kalau dalam bahasa Indonesia bagaimana?
Makanya kemudian dalam film-film yang Cina-Cina yang dulu itu ternyata ada proses memakaikan sepatu dari kayu yang sangat ketat pada orang-orang Cina terutama, ya itu kemudian untuk membatasi gerak atau apapun namanya, itu budaya ya, sehingga berpengaruh. Bahkan di daerah Mesir atau di mana itu kepala manusia itu seperti kalau sekarang ini di film itu seperti kepala yang dibentuk sedemikian rupa seperti kepalanya makhluk asing yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan. Itu semuanya budaya. Jadi kalau itu merugikan, tanya panjang, maka tadi strateginya ada 3, ya, mempertahankan, mengakomodasi, atau kita harus bisa mengganti budaya menjadi budaya yang lebih baru, ya, yang lebih menguntungkan dari sisi kesehatan. Itu sebetulnya, ya. Jadi kalau kita bicara masalah budaya. Nah, ini saya lewati aja, tetapi saya ingin menjawab bagaimana forces shaping individual culture, ya, bagaimana kemudian budaya individu ini kemudian terbentuk, ya, melekat erat, itu ternyata faktornya so many things. Jadi ada namanya urbanisasi, ada nationalism, kemudian ada colonialism, ya, budaya-budaya yang dari kolonial penjajah itu ternyata sangat mempengaruhi salah satu budaya di kita, ya. Upeti itu budaya-budaya yang dari dulu, ya, sebenarnya sampai sekarang masih mungkin dibentuk dalam format yang berbeda, ya. Sebenarnya kan budaya yang sangat lama, sehingga akhirnya semua faktor inilah yang mempengaruhi tadi kalau kita bicara masalah sistem budaya kaitannya kesehatan, semua faktor ini nanti akan berpengaruh terhadap personal culture, ya. Di sini ada values, ada worldviews, ada belief and behaviors, ya, dari seorang. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah ini hati-hati, ya. Jadi jangan sampai kita kemudian terjebak pada stereotip, ya, kemudian prejudice, ya, ethnocentrism perspektif, ya. Maka kalau kemudian ada yang ngeleke itu jangan sampai kemudian ini kan budaya gua, ya, bukan budaya elu kalau bahasa orang Betawi kan. Ya, budaya elu sendiri, budaya gua sendiri, tapi kalau ini betul-betul merugikan, kayak kasus yang saya sampaikan di Jawa Timur misalnya dulu beberapa tahun yang lalu, maka kita harus terbuka, ya, terutama inilah yang harus dilakukan oleh seorang perawat sebagai orang yang harus bisa mempengaruhi orang lain. Kalau sekarang ada istilah influencer, ya, maka perawat itu ya harusnya influencer, ya, sebagai orang yang mampu mempengaruhi orang lain dengan pendekatan ilmiah melalui ilmu keperawatan. Ya, ini, ya, jadi banyak sekali, ya, saya pengen yang tadi understanding, ya, oke, ini saya lewati aja tadi, ya, pengaruh bagaimana, ada yang menanyakan bagaimana pengaruh budaya terhadap kesehatan, sangat, ya, sangat banyak pengaruhnya, ya. Kemudian kita lihat, ya, mohon maaf ini sebagai tambahan saya aja, ya, kalau yang lainnya sudah oke lah, ya. Oke, sebentar, mana tadi, ya. Kita lihat, ya, bagaimana budaya mempengaruhi, ya. Nah, ini sebetulnya yang lebih penting lagi adalah yang disebut dengan cultural awareness, ya. Jadi bagaimana kita itu aware, ya, menyadari tentang budaya-budaya yang kita miliki ini dengan melihat dari strategi yang tadi saya sampaikan, ya. Oke, ya. Nah, ini sebetulnya yang tadi ditanyakan oleh salah satu mahasiswa yang ada di sini, ya, bagaimana sih budaya itu mempengaruhi kesehatan? Ya, tadi, ya, an individual's perception of health and illness itu sangat dipengaruhi oleh budaya yang dimiliki, ya. Bagaimana sampai detik ini orang-orang tidak ada yang tidak mau melakukan vaksinasi. Tidak, dosen ada yang, saya punya teman dosen yang sebetulnya hanya terpaksa mengikuti karena kalau nggak pakai nggak vaksinasi dia nggak bisa pergi kemana-mana karena itu syarat, ya. Jadi sebetulnya ya inilah individual perception of health and illness itu sendiri adalah satu bagaimana ini nanti akan berpengaruh terhadap budaya ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, health behavior, ya, jadi bagaimana perilaku kesehatan itu sendiri dibentuk untuk membentuk orang-orang yang bersangkutan. Bagaimana Singapura seperti saat ini, ya, bagaimana Malaysia, bagaimana Vietnam yang sekarang ini sudah men-take over kita dari sisi beberapa hal, ya, pertanian, kemudian masalah kesehatan dan lain sebagainya. Itu ternyata seperti Vietnam itu sekarang sudah
memiliki budaya yang dibangun bertahun-tahun untuk menjadikan masyarakat orang Vietnam ini menjadi maju seperti negara-negara yang lain. Ya. Kemudian impact on belief of what is health issue. Ya, jadi mereka juga budaya itu akan mempengaruhi bagaimana kepercayaan seseorang ini terhadap isu-isu kesehatan saat ini. Ya, stunting, COVID-19, saya sudah katakan ya, COVID-19 ini sepertinya menutupi isu-isu penyakit yang lain. Ya, Bapak Ibu semuanya yang sudah bekerja sebagai dosen ataupun sebagai peneliti ataupun yang lainnya, jangan lupa bahwa di sekitar kita sekarang masih banyak penyakit di luar COVID-19, ya, stunting, kemudian tuberkulosis, ya. Saya kebetulan ikut di dalam OPTB Jawa Tengah, itu setiap saat mengikuti perkembangan TB di Jawa Tengah maupun TB di Indonesia, ya. Masalahnya masih begitu besar, ya, sehingga ini sekarang isu-isu kesehatan ini juga dipengaruhi oleh budaya kita. Why they have the illness, ya, kenapa mereka sakit, kenapa mereka memiliki penyakit-penyakit tertentu, itu sangat dipengaruhi oleh budaya yang dimiliki, ya. Maka kemudian ketika seorang sakit kemudian pergi ke seorang kiai, ke seorang dukun, mohon maaf, kemudian ada orang begitu sakit pening saja, gatel sedikit aja di kepala, dia langsung lari ke dokter pribadi. Ini juga budaya yang dibentuk sangat lama dan tidak bisa dibentuk dalam waktu yang sangat singkat. Influence how people perceive they should talk about the illness. Jadi bagaimana mereka harus bicara tentang penyakit yang sedang dideritanya. Ada yang sifatnya terbuka. Ini juga budaya, ya. Tapi ada yang ditutup-tutupi, tahu-tahu kemudian sakitnya, ya, kemudian sakit jatuh dan lain sebagainya, ya, sakitnya makin berat. Ya, ini juga budaya yang mempengaruhi, ya. Jadi budaya sangat berpengaruh. Being able to recognize, accept and respect cultural similarities and differences is an important in the dalam hal delivery of effective healthcare services, ya. Jadi ketika mereka menyadari bahwa mereka bisa menerima budaya dan menghargai budaya, perbedaan, ya, kesamaan dan perbedaan budaya orang lain, maka ini sangat penting dalam rangka untuk delivery, ya, membawa atau menangani persoalan-persoalan masalah kesehatan untuk dibawa ke rumah sakit atau di pelayanan kesehatan secara efektif, ya. Ability to provide the service within a cultural context. Tetap, ya, budaya tidak bisa dipisahkan dari pelayanan rumah sakit, ya. Kalau tadi disampaikan oleh kelompok 16 atau berapa tadi, bahwa budaya adalah sebuah sistem yang harus dibangun, ya, dan lain sebagainya, tadi ada macam-macam, ya, ada perceive knowledge, ada perceive macam-macam tadi. Itu semuanya sebenarnya dalam rangka untuk bagaimana personal culture seseorang, ya, cultural awareness seseorang ini kemudian menjadi terbentuk dengan sendirinya dengan baik. Nah, inilah PR bangsa Indonesia saat ini, bagaimana membuat cultural awareness tentang kesehatan itu menjadi sesuatu yang memang kita idam-idamkan, ya. Bapak Ibu, mohon maaf, di sekitar kita masih ada orang-orang yang menganggap bahwa sakit itu ketika orang sudah tidak bisa berbuat apapun, ya. Padahal dalam konteks kesehatan dari WHO maupun dari Kementerian Kesehatan RI, yang namanya sakit itu sebenarnya tidak hanya sekedar orang yang sampai harus menunggu sampai tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Tetapi kemudian ketika dia flu saja itu sakit, ya. Jadi dia harus sadar. Makanya ini kan susah, ya, kalau di masyarakat kan pakai masker, diloke, nggak pakai masker, ya, kita sendiri susah, ya. Maka harus kita sampaikan bahwa kita balik, ya, paradigmanya. Kalau saya bilang sama masyarakat, mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya pakai masker, bukan saya takut dengan panjenengan, ya, tetapi saya takutnya justru apakah saya ini sehat atau tidak yang nantinya bisa menulari masyarakat. Kita balik demikian, ya. Karena budaya-budaya yang selama ini ada di masyarakat bahwa yang namanya orang-orang kesehatan itu identik dengan COVID-19, ya. Jadi mohon maaf, jadi ya tidak semuanya sih, tetapi ada yang kemudian kalau ini kerjanya di rumah sakit sampai kemudian di kos-kosan aja suruh pulang, diusir dan lain sebagainya, itu kan karena kebudayaan yang dibangun di masyarakat itu yang kemudian menjadi tidak benar, ya. Oke, so this is, ya. Oke, nah ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Sehingga simpulannya sudah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya tadi adalah sesuatu yang mendasar, betul, bahwa kesehatan itu ternyata sangat dipengaruhi oleh budaya yang dimiliki oleh personal. Oleh karena itu, ya, tadi
Ada yang disebut dengan cultural competence harus dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, tadi yang pertama adalah yang disebut dengan cultural awareness, and a cognitive process in which the nurse becomes aware of and sensitive to the client cultural values, belief, and practices. Ya, jadi seorang perawat harus memahami betul ya budaya yang dimiliki oleh kliennya. Ini yang disebut dengan kompetensi budaya yang pertama. Kompetensi budaya yang kedua adalah disebut dengan cultural knowledge. Ya. Jadi nurse seeks a sound educational base about different cultures. Ya. Jadi harus selalu mencari perbedaan-perbedaan budaya yang ada di sekitar kita. Ya. Kalau kesamaan yang ada is okay gitu loh. Ya, tetapi kalau perbedaan itu yang harus kita cari supaya apa? Supaya kita bisa membuat ya bisa memutuskan bahwa oh ini budaya yang berbeda ini ternyata budaya yang memang bisa dipertahankan. Ini budaya yang harus diubah. Ini budaya yang mungkin harus dinegosiasi supaya kemudian menjadi budaya-budaya yang lebih baik. Kemudian ada namanya cultural skill, yang di sini the nurse ability to perform a culturally specific assessment, for example physical and psychological factor atau fase psychological aspek ya. Jadi harus paham betul bagaimana skill ya, cultural skill ini kemudian menghadapi pasien dengan physical maupun psychological aspek yang berbeda-beda. Kemudian ada namanya cultural encounters ya. Jadi the nurse interact with client from diverse cultural background ya. Jadi mereka seorang perawat harus mampu mengencounter atau mampu untuk mengelola pasien dengan perbedaan budaya tadi. Tadi contoh yang bagus adalah tadi kalau orang Papua sakit kemudian keningnya dikasih luka misalnya ini. Pertanyaannya adalah apakah ada kaitannya dengan pusing dengan menyobek luka dan akhirnya kita berpikir apakah dengan membuat luka di keningnya kemudian pusingnya akan menjadi hilang. Ya, ini kan harus diteliti sedemikian rupa sehingga tadi kemudian strateginya kalau ini memang merugikan maka harus ada proses untuk mencoba menegosiasi dan nanti bisa diubah karena bisa jadi Bapak Ibu semuanya jangan kita mentang-mentang kemudian berbasis penelitian kemudian kita mencoba mengganti dengan proses revolusi ya. Ingat budaya itu prosesnya panjang kalau mau mengubah ya tidak mungkin sak-tek-saknyet ya maaf kalau ini bahasanya sak-tek-saknyet itu membalikkan tangan ya tidak bisa seperti itu tapi ada proses negosiasi ya negosiasi bisa panjang bisa mingguan bisa bulanan atau bahkan bisa bertahun-tahun sehingga akhirnya kemudian menjadi berubah ya. Kalau kita budaya orang Amerika kan begitu ya dulu ada suku Indian itu bagaimana suku Indian yang senangnya perang ya gelut ya dan seterusnya kemudian orang-orang Amerika mencoba datang dan mencoba mempengaruhi ya berasimilasi dengan mereka akhirnya sekarang muncul Amerika yang seperti saat ini ya itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang terakhir adalah cultural desire, motivation ya. Jadi apa yang diinginkan oleh seorang orang untuk berbuat sesuatu ya berbuat sesuatu atas budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Ya, itu kesimpulannya sekian yang saya sampaikan. Ya, ada dua hal tadi. Yang pertama adalah cultural awareness atau cultural competence. Yang kedua adalah bagaimana strategi mengubah budaya yang ada di sekitar kita dengan pendekatan menerima, mengadaptasi. Ya, kemudian yang ketiga adalah dengan cara harus mengubah sesuatu yang baru supaya menjadi hal yang lebih menyehatkan. Terima kasih, thank you so very much ya, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada yang lepas. Untuk materinya nanti saya akan sampaikan pada teman ya, PIC di masalah ini. Ya sekali lagi saya mohon maaf kalau terlalu malam untuk teman-teman semuanya. Atau nuwun ya kalau ada pertanyaan atau kemudian ada elaborasi dari para mahasiswa atau para teman-temanku semuanya yang ada di sini ya, silakan ya karena ini terbuka verifikatif dan monggo silakan ya kalau ada mungkin ya, elaborasi atau tambahan silakan. Arwani mungkin. Oke, Bu Afia Sri Harnani, monggo Bu. Saya pernah berpengalaman sebagai anggota BPKD di Kota Pekalongan, Pak. Yes. Badan Pengelola Kesehatan Daerah. Ya. Yes. Saat itu isunya kematian ibu tinggi disebabkan karena perdarahan. Setelah kami adakan diskusi, ada budaya
yang merugikan sekali pada ibu-ibu. Yang pertama adalah ini budaya tentang makan, Pak, mitos ya. Tentang ya pada ibu hamil itu banyak ibu yang tidak mau diperbolehkan untuk makan cumi, makan daging, makan telur. Katanya kalau makan telur nanti bayinya gelundang-gelundung bodoh gitu. Makan udang nanti lahirnya mundur. Makan lele tidak boleh karena nanti bayinya mati. Yang luar biasa lagi, kalau habis melahirkan sore itu sudah harus minum jam 5, makan, nanti malam nggak boleh makan, Pak. Tidak boleh makan, harus puasa, dan makannya hanya mutih, tadi hanya tahu dan tempe. Sehingga ASI eksklusif juga nggak akan berhasil, karena bayinya malam mesti rewel, menangis, akhirnya dikasih nasi dicampur dengan pisang. Nah ini. Dari BPKD akhirnya kita membuat survei, ternyata 85 masyarakat itu ibu-ibu masih percaya, Pak. 65% masih melakukan. Akhirnya dari survei itu kita dilakukan FGD, Pak. Kita memanggil dari Bapeda, dari Tokma, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, terus organisasi sosial dan PKK. Nah, ini semuanya dilakukan FGD, kemudian dikasih pencerahan dan diberikan tugas untuk menyampaikan. Jadi peserta FGD itu ada kewajiban menyampaikan ke ibu-ibu dan keluarganya, Pak. Tidak hanya ibunya, karena problemnya kalau misalnya ibunya itu karena sudah terpapar pendidikan, Pak, itu bisa mau menerima, tapi tidak berani dengan orang tuanya atau mertuanya yang masih serumah. Jadi ini sasarannya juga keluarga. Akhirnya kita mengadakan triangulasi juga, dan akhirnya alhamdulillah, Pak, sekarang sudah banyak kemajuan. Nah ini jadi ditempuh begitu luar biasa. Jadi kita harapkan tokoh-tokoh agama itu menyampaikan ya di musola, di masjid, di pengajian, semua bicara itu sampai Pedanka dan sebagainya, Departemen Agama dan sebagainya ya. Yes. Terima kasih, itu pengalaman yang pernah kami lakukan. Ya, luar biasa nih Bu Afia Seyardani, ini pengalaman betul di lapangan, dan ini teman-teman semuanya menjadi lebih konkret pengalaman beliau. Betapa susahnya mengubah budaya yang sudah mengakar di grassroots, akar rumput itu kemudian diubah menjadi tadi strategi yang saya sampaikan ya. Strateginya itu diakomodasi, kemudian dimodifikasi, kemudian yang terakhir adalah harus diubah. Itu bukan persoalan yang mudah. Ibu Nani, saya pernah penelitian dulu pada mungkin 10 tahun yang lalu, ketika ada proyek penelitian dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang yang ada di Pantura ya. Saya kebetulan kebagian di Cilacap. Ya, di Cilacap saya berdua dengan Pak Budi itu orang lapangan di Dinas Kesehatan Surakarta kalau tidak salah, karena itu waktu itu dibuka rekrutmen siapa yang ingin meneliti. Saya kebetulan lolos dan saya meneliti. Satu hal yang menarik adalah kenapa kemudian bayi ini tingkat kematiannya tinggi. Itu banyak faktor yang sudah kita pelajari dari sisi ilmu, dari sisi teori ya. Tetapi ada satu hal yang menarik. Ya, di Cilacap masuk dari jalan raya menuju ke lokasi yang saya teliti itu paling tidak sekitar 5 jaman ya, bukan zaman dalam arti abad tapi 5 jaman ya, ngomongnya 5 jaman kan, memang 5 jaman 5 hours ya, 5 jam masuk dan di sana ketemu. Apa yang kemudian kami lakukan wawancara terstruktur, wawancara mendalam, ketemu Bu. Jadi ada hal yang menarik di sana adalah
orang yang hamil di daerah tersebut itu tidak akan pernah mau ke rumah sakit sebelum diskusi dengan tokoh agama. Ya, ada kasus yang menarik waktu itu adalah seorang ibu, saya kebetulan saya berdua laki-laki, ada seorang ibu yang mau melahirkan ya di bidannya itu ngasih tahu itu di gubris ya. Ya hanya mantuk-mantuk aja, tapi maaf ya Mbak bidan, mohon maaf masih muda bidannya. Saya itu masih nanti harus nunggu Pak Kiai karena Pak Kiai sekarang ada di sawah dan pulangnya nanti jam 2. Coba dibayangkan kalau dari ilmu kebidanan kalau diundur sampai duhur itu tidak akan selamat bayinya ya. Apa yang terjadi kemudian dia tetap ngotot harus nunggu dan akhirnya kita ngalahi, kemudian ya pada waktu kita ngalahi dalam tanda petik kita ngalahi untuk menjemput Pak Yai ya agak sedikit dipaksa ya karena apa kita bicara tentang keselamatan. Sampai segitunya, inilah budaya. Jadi ya bagaimana kemudian hasil penelitian ini kemudian berimbas pada proses mengubah budaya-budaya yang merugikan. Sebetulnya konsultasi dengan Pak Yai itu bukan merugikan. Sesuatu yang luar biasa karena itu akan menenteramkan dari sisi psikologis. Tetapi dalam konteks kasus-kasus seperti yang tadi saya sampaikan itu akan menjadi hal yang sangat membahayakan. Dan ini tadi seperti yang disampaikan Bu Nani itu prosesnya yang ketemu tokoh masyarakat, ketemu bupati, ketemu di sana itu ada Pak Camat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dikumpulkan semuanya. Yuk kita bareng-bareng mengatakan bahwa angka kematian bayi yang tinggi ini harus diselesaikan secara sistematis. Nah ini proses mengubah budaya yang selama ini dipahami itu kemudian menjadi sesuatu yang tahap demi tahap. Bapak Ibu semuanya, tidak mungkin kita akan bisa mengubah budaya seperti kita membalik tangan, tapi ada proses ya, tahap ya, step by step yang butuh waktu yang sangat lama ya, butuh waktu yang sangat lama. Nah, ini kan satu hal yang membuat bangsa Indonesia juga agak bersedih adalah karena ada pola perilaku merokok yang sekarang sudah mulai menurun dari sisi usia. Ya, dulu mungkin saya ketika SMA itu usia anak SMP, anak-anak kecil itu belum. Sekarang sudah dari hasil Riskesdas 2018 itu usianya sudah menurun. Ini satu hal yang budaya yang kaitannya dengan perilaku yang rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang nanti harus bisa mengubah bagaimana caranya supaya nanti bisa menjadi rakyat yang sehat ya. Bu Nani matur nuwun sekali lagi, thank you so very much ya karena itu experiential ya. Experiential learning itu kan penting banget ya. Dan maksud saya seperti ini Bapak Ibu semuanya, Mas-mas dan Mbak, kalau ada yang punya pengalaman di daerah masing-masing ya, ini kan kumpul sepertinya kita bertemu Nusantara ya. Dari Papua, ada yang dari Sumatera, yang dari Jawa Barat dan lain sebagainya. Alangkah indahnya kalau kemudian saling sharing pengalaman. Oh ya Pak, di tempat saya ada kayak gini, tapi kami mau mengubahnya begini, prosesnya panjang banget, bahkan pakai gelut dalam arti argumentasi. Ini sangat keren untuk didiskusikan di dalam konteks teman-teman semuanya dari sisi akademik ya, dari sisi akademik atau dari sisi mahasiswa. Well, oke, makasih Bu Afia. Ya, Manun. Ada yang lain yang pengen sharing? Ya, di Papua sudah jam 10. Aduh, mohon maaf bolak-balik ya, Pak Ebner ya. Sorry deh, saya harus bilang apa ini. Ya, mohon maaf betul. Oke, Bapak Ibu semuanya, kalau tidak ada pertanyaan ya, sekali lagi saya matur panjenengan. Thank you so very much for your attention and I think for your time ya untuk waktu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sebentar pertemuan ini memberikan berkah yang banyak buat Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ya, terima kasih dan have a nice rest ya. Have a nice istirahat, selamat tidur, selamat belajar karena Bapak Ibu semuanya sekarang berperan menjadi mahasiswa. Ya, thank you. Terima kasih. Keren banget. Matur nuwun. Ya. Oke, semuanya aja. Matur nuwun semuanya. Terima kasih, saya tidak bisa menyebut satu persatu tetapi betul semua yang hadir di sini ya, ada 170 sekian ya, keren banget itu masih mengikuti. Well, kalau tidak ada Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi ya. Saya mohon maaf, bolak-balik mohon maaf terus ya. Nah, ini saya mohon izin ya, silakan untuk belajar karena besok pagi mungkin yang jadi dosen harus ngajar lagi ya. Itulah peran ganda jadi mahasiswa ya. Ya, karena saya sudah merasakan sekian tahun lalu. Oke. Ya. Jadi matur nuwun.
semuanya matur nuwun ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mari. Sama-sama, Bos Jamar. Wah, kok Bu Titi Selamat belapan nih. keren. Sama jangkrik-jangkrik. Is